Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rindensekan dengan NIM 20242028. Saya dari kelas Perbankan Syariah B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama ada masalah penelitian, yang kedua kerangka pemikiran dan kajian teori, dan yang ketiga yaitu hipotesis penelitian. Langsung saja pembahasan pertama yaitu masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini merupakan hal yang penting bagi suatu penelitian. Begitu pentingnya masalah penelitian menyebabkan banyak para ahli penelitian menyatakan bahwa tidak ada masalah penelitian jika tidak ada penelitian. Jadi, masalah dalam suatu penelitian ini merupakan sentral atau inti dari kegiatan penelitian. Nah, masalah penelitian ini dalam suatu penelitian adalah masalah atau pertanyaan bagi si peneliti yang perlu dicarikan jawabannya. Pertanyaan itu bisa berupa yang positif atau yang negatif. Hal ini mendorong peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengurangi atau mengatasi masalah yang telah diungkapkannya. Nah, pengertian masalah penelitian di sini berbeda dengan pengertian masalah dalam pemakaian umum. Nah, masalah penelitian dapat berupa gejala sosial yang menarik perhatian peneliti atau seseorang, sehingga mengunggah peneliti atau orang lain untuk menelitinya lebih lanjut. Selanjutnya, dalam menetapkan masalah penelitian, peneliti harus yakin bahwa gejala atau fenomena yang diobservasinya itu masih aktual dan relevan untuk diteliti. Meskipun demikian, dimungkinkan pula gejala-gejala yang masalah yang tidak aktual, tetapi masalah menjadi fenomena dapat dijadikan masalah penelitian yang menarik untuk diteliti. Nah, itulah pembahasan terkait masalah penelitian. Kemudian kerangka pemikiran dan kajian teori. Nah, di sini kerangka pemikiran dan kajian teori merupakan dua hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Nah, kerangka pemikiran memberikan dasar untuk membangun konsep penelitian dan membantu peneliti dalam merancang metodologi penelitian yang tepat. Nah, sedangkan kajian teori itu membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian dan mengidentifikasi gap dalam pengetahuan yang masih perlu dijelaskan. Nah, kerangka pemikiran dan kajian teori membantu peneliti dalam memastikan bahwa penelitian yang harus dilakukan dengan relevan dengan topik yang dibahas, serta mendapatkan hasil yang akurat dan valid. Nah, dengan memahami dan mengaplikasikan kerangka pemikiran dan kajian teori secara benar, peneliti dapat meningkatkan kualitas penelitian mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan di bidang yang diteliti. Nah, dalam kesimpulannya bahwa kerangka pemikiran dan kajian teori ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah penelitian. Nah, kedua hal tersebut harus diperhatikan dengan serius dan dipahami dengan baik oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Nah, itulah pembahasan terkait kerangka pemikiran dan juga teori kajian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hipotesis penelitian. Nah, hipotesis merupakan gabungan dari kata hipo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kebenaran. Nah, secara keseluruhan hipotesis berarti di bawah kebenaran atau belum tentu benar, dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian berasal dari dugaan-dugaan penyebab masalah yang bersumber dari hasil penelitian serta pengalaman atau pengamatan peneliti. Nah,
Dugaan-dugaan ini kemudian dikonfirmasi dengan landasan teori, menghasilkan pertanyaan penelitian. Kemudian dari pertanyaan penelitian dihasilkan kerangka konsep yang berisi variabel terpilih yang akan diteliti. Nah, hipotesis penelitian ini juga merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini yang sudah dijelaskan bahwa berasal dari dugaan-dugaan penyebab masalah yang bersumber dari hasil penelitian serta pengalaman atau pengamatan peneliti. Nah, dugaan-dugaan ini kemudian dikonfirmasi dengan landasan teori yang menghasilkan pertanyaan penelitian. Kemudian dari pertanyaan penelitian dihasilkan kerangka konsep yang berisi variabel terpilih yang akan diteliti. Nah, variabel-variabel itu didefinisikan dalam sebuah tabel definisi operasional sebagai dasar uji hipotesis. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Demikian isi penjelasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.